seem like the time to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1. Yang pertama saya sendiri Yesa Prilia. Saya Kahira. Saya Cesi Dimana Putri. Saya Didastari. Saya Aulia Fitri. Dan saya Muslimah Fatimah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang 4 pendekatan utama AI. Yang pertama dibacakan materi oleh rekan saya Ataya. Baik, saya di sini akan membahas tentang apa itu AI. Secara sederhana, seperti yang terlihat pada slide, AI itu adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Kita tidak hanya berbicara soal robot fisik, tapi tentang bagaimana program dirancang agar bisa berpikir, belajar dari data dan memecahkan masalah kompleks hingga mengambil keputusan secara mandiri tanpa harus dirancang khusus atau manual untuk setiap langkahnya. Nah, AI atau Artificial Intelligence ini adalah teknologi yang membuat mesin tidak lagi sekedar menjalankan perintah secara kaku. Dia juga mengambil keputusan secara mandiri dan cerdas, baik dengan meniru perilaku manusia maupun logika rasional yang objektif. Baik, saya akan membahas thinking humanly atau berpikir secara manusia. Thinking humanly adalah pendekatan AI yang membuat mesin mencoba berpikir secara manusia. Artinya, AI tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga meniru cara manusia memahami, belajar, mengingat, dan mengambil keputusan. Pendekatan ini fokus pada bagaimana otak manusia bekerja. Karena itu, konsep thinking humanly banyak mengambil ilmu dari psikologi, cara kerja otak, dan ilmu kognitif. Contohnya, saat manusia belajar sesuatu, manusia biasanya mengingat pengalaman, memahami informasi, lalu menarik kesimpulan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu AI bisa lebih pintar dan alami, bisa memahami pola seperti manusia, membantu mesin belajar dari pengalaman. Kekurangannya, cara berpikir manusia sangat rumit, emosi dan pikiran manusia sulit ditiru sepenuhnya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang acting humanly atau bertindak seperti manusia. Pendekatan ini yaitu bertujuan untuk membuat mesin bisa bertindak, berbicara, dan merespon seperti manusia asli. Jadi, AI tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga mencoba berperilaku seperti manusia saat berinteraksi. Nah, itulah tujuan pendekatan acting humanly. Pendekatan ini berhubungan dengan Turing test, di mana Turing test ini adalah tes untuk melihat apakah mesin bisa meniru manusia dengan baik. Kemudian, ciri-ciri acting humanly, pertama, bisa berbicara seperti manusia. AI dapat menjawab pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan terasa alami. Contohnya seperti chatbot, ChatGPT, dan voice assistant. Kemudian yang kedua, memberikan respon alami. AI mencoba memberikan jawaban yang sesuai dengan situasi. Misalnya, jika pengguna berkata, "Saya hari ini capek," maka AI akan menjawab, "Semoga kamu bisa istirahat dengan baik ya." Nah, jadi jawaban ini terasa lebih manusiawi. Ketiga, meniru perilaku manusia. AI dapat meniru cara manusia berbicara, mendengar, bahkan bergerak. Contohnya seperti robot pelayanan. Kemudian, kelebihan acting humanly yaitu interaksi terasa nyaman. Karena AI dibuat mirip manusia, pengguna terasa lebih mudah dan nyaman saat menggunakan teknologi tersebut. Kemudian, kekurangannya yaitu kadang hanya terlihat pintar. AI bisa memberikan jawaban yang terlihat cerdas, tetapi sebenarnya belum tentu benar-benar memahami arti pembicaraan tersebut. Contohnya seperti AI bisa menjawab pertanyaan, tetapi kadang salah memahami konteks atau perasaan manusia tersebut. Jadi AI hanya meniru perilaku manusia, bukan benar-benar memiliki perasaan atau pemikiran seperti manusia asli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang thinking rationally, yang dimana yang pertama mesti berpikir secara logis dan sistematis, kedua menggunakan aturan logika untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir fokus pada kebenaran dan analisis. Contohnya seperti sistem pakar dan pemecahan masalah matematika.
Jadi, pendekatan AI bekerja dengan cara berpikir yang logis dan teratur, seperti menyelesaikan soal matematika. AI menggunakan aturan dan analisis untuk mencari jawaban yang paling benar dan paling tepat. Intinya, AI fokus pada logika dan kebenaran dalam memecahkan masalah. Kemudian contohnya yang pertama itu ada kalkulator menghitung angka dengan tepat. Kemudian sistem pakar atau dokter membantu menentukan penyakit berdasarkan gejala. Dan kemudian AI mengerjakan soal matematika tersebut. Kelebihan dari thinking rationally yang pertama itu hasilnya lebih terstruktur dan logis, kemudian cocok untuk masalah yang jelas aturannya. Sedangkan kekurangan dari thinking rationally ini kurangnya fleksibel jika situasi rumit atau tidak pasti, kemudian kadang sulit memahami emosi atau kebiasaan manusia. Selanjutnya yaitu acting rationally, yaitu bertindak secara rasional. Jadi ini adalah cara kerja AI yang memilih tindakan paling tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi AI tidak harus berpikir seperti manusia, tetapi lebih fokus pada hasil yang efektif dan efisien. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada GPS yang mencari jalan tercepat dan mobil tanpa sopir yang dapat menghindari tabrakan. AI biasanya akan melihat kondisi sekitarnya terlebih dahulu, kemudian menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan. Contohnya yaitu yang pertama, mobil tanpa sopir yang dapat berjalan sendiri dan menghindari tabrakan. Yang kedua, GPS yang dapat mencari jalan tercepat dan menghindari kemacetan. Ciri-cirinya yang pertama, memilih keputusan yang paling tepat. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi di sekitar sebelum bertindak. Yang ketiga, fokus pada hasil yang efektif dan efisien. Kelebihannya yang pertama, pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Yang ketiga, dapat menghemat waktu. Dan kekurangannya yang pertama yaitu sangat bergantung pada data yang diberikan. Yang kedua, jika data digunakan salah, maka hasil keputusan juga bisa salah. Yang selanjutnya, AI tidak selalu memahami situasi seperti manusia. Selanjutnya kita akan membahas 4 pendekatan utama AI. Kita akan membahas perbedaannya. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan buatan itu memiliki 4 pendekatan utama, yaitu thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Yang pertama itu thinking humanly. Ini adalah pendekatan yang berusaha membuat komputer atau AI berpikir seperti manusia. Jadi bukan cuma sekadar menjawab benar, tapi juga mencoba meniru cara manusia memproses informasi, seperti bagaimana manusia belajar atau mengingat sesuatu. Yang kedua, acting humanly. Kalau ini lebih ke tindakan. Jadi AI akan dianggap berhasil jika dia bisa bertindak seperti manusia. Contohnya seperti chatbot, di mana kita bisa berbicara seperti chatbot seperti dengan manusia kesungguhan. Lalu yang ketiga, thinking rationally. Ini lebih fokus ke logika. Jadi AI tidak harus seperti manusia, tapi yang penting dia berpikir secara logika. Misalnya dalam matematika atau pemecahan masalah. AI harus mengikuti langkah yang tepat supaya hasilnya benar. Dan yang terakhir, acting rationally. Ini lebih ke tindakan yang paling efektif. Jadi AI memilih langkah terbaik untuk